Pernah terpikir, kenapa ada tim yang kerjanya kompak banget, sementara tim lain isinya cuma debat dan saling sikut? Jawabannya bukan cuma soal skill, tapi soal perilaku organisasi. Sesuai namanya, organisasi itu adalah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, perilaku organisasi atau PO adalah bidang studi yang meneliti bagaimana individu, kelompok, dan struktur memengaruhi perilaku di dalam kerja, supaya organisasi bisa berjalan lebih efektif. Untuk paham perilaku organisasi, kita harus lihat dari 3 kacamata atau tingkat analisis. Yang pertama, ada tingkat individu. Kita pelajari kepribadian, motivasi, dan persepsi tiap orang yang berbeda-beda. Yang kedua, tingkat kelompok. Kita lihat bagaimana orang berkomunikasi dan bagaimana peran kepemimpinan berpengaruh. Lalu yang ketiga, tingkat struktur. Kita analisis bagaimana sistem dan kebijakan perusahaan memengaruhi cara kita kerja secara keseluruhan. Seorang manajer itu punya tanggung jawab besar. Menurut Henry Mintzberg, manajer punya 3 peran vital. Di antaranya ada peran antar pribadi sebagai pemimpin yang memotivasi dan penghubung antar bagian. Kemudian ada peran informasi sebagai pusat saraf yang memantau dan menyebarkan info penting. Dan peran keputusan sebagai penangan gangguan disturbance handler saat ada masalah mendadak. Ilmu perilaku organisasi ini membantu kita jadi manajer efektif, yaitu manajer yang fokus pada kualitas kerja dan hubungan baik dengan staf, bukan cuma manajer sukses yang cuma sibuk networking demi naik jabatan sendiri. Di zaman sekarang, tantangan terbesar kita adalah inovasi. Teknologi berubah cepat banget. Tanpa ilmu perilaku organisasi, karyawan biasanya bakal resisten atau menolak perubahan. Tapi dengan perilaku organisasi, kita bisa mengelola keberagaman dan mendorong kreativitas supaya organisasi tetap survive. Contohnya, pas ada sistem kerja baru, manajer yang paham perilaku organisasi nggak cuma kasih perintah, tapi dia paham cara memotivasi individu dan memastikan kelompok tetap solid selama transisi. Hasilnya, target tercapai dan karyawan tetap happy. Pada intinya, mempelajari perilaku organisasi itu penting, karena organisasi yang sukses bukan hanya yang memiliki sumber daya besar atau teknologi canggih, tetapi yang mampu mengelola perilaku manusia secara tepat, karena manusia adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.